Lunasi sebelum jam 3 sore ini. Tanggung sendiri akibatnya. Jangan bikin aku marah. Cepat bayar utangmu. Ini ultimatum terakhir. Bayar sekarang juga. Kenapa orang lain jalannya untuk jadi kaya, tapi aku malah jalan buntu? Kalau hari ini nggak bayar, kami akan ke rumah sakit cari orang tuamu. Kalau mati, utangnya lunas. Aku akan lompat ke Sungai Kemuning sekarang. Ganti dengan nyawaku. Lompat sana. Kalau nggak lompat, aku bakal ngejar terus. Baik. Pesanan makanannya. Ini kan si ahli dari divisi pemrograman. Rizky Pratama, si Maestro Rizky. Waktu dipecat dulu bilang ke aku. Bakal dapat ratusan juta setahun. Buat mempermalukanku. Kenapa sekarang jatuh banget jadi kurir? Bukan. Rizky, jangan gegabah. Sekarang kondisi ekonomi lagi sulit. Bulan lalu aku juga dipotong gaji. Sekarang cicilan rumah aja hampir nggak kebayar. Semua orang lagi susah. Jangan marah sama dia. Tidak sepadan. Dia berani-beraninya ngebully gitu. Mau jadi kurir pun. Masih lebih baik daripada dia yang cuma bisa eksploitasi bawahan. Masih aja keras kepala. Kalau jago jangan jadi kurir. Teman lama, nggak ada yang bisa kuberi. Kasih kamu bintang 1 aja. Apa katamu? Sudahlah. Mending lanjut antar pesanan. Nanti telat, dipotong lagi. Oke, aku ngerti. Jangan marah lagi. Kalau gitu aku pergi dulu. Anda mendapat komplain karena pelanggan melaporkan pelayanan yang buruk. Komisi untuk pesanan ini dipotong 50 yuan. Ya, Sini. Adi Saputra, aku hajar kau. Kamu ngapain? Jangan berantem. Jangan. Jangan berantem, jangan. Gimana soal uang mahar ini? Ibu telepon lagi hari ini, ngeburu-buru. Katanya kalau bulan depan 200 juta belum terkumpul, pernikahan ini batal. aku terus cari kerja baru. Tapi di mana-mana lagi pada PHK. Programmer susah cari kerja. Cari kerja. Dulu kamu janji padaku mau belikan rumah besar, belikan ini itu. Sekarang kerjaan yang stabil aja nggak punya. Aku tanya kamu, tiap hari ngantar makanan, dapat berapa sih? Kapan bisa kumpulin uang maharnya? Aku udah kirim ratusan lamaran. Nggak ada yang respon. Nggak percaya, lihat. Ayo gabung dengan Starling Coin, modal kecil, untung besar. Pendaftaran dan trading pemula langsung untung 880.000. Ini beneran bisa untung? Aku coba dulu 2.000. Kamu gila ya? Hal kayak gini pasti tipuan. Dana pernikahan kita yang dikit itu tahan kamu main-mainin. Kalau rugi, sewa rumah aja kita nggak bisa bayar. Aku coba-coba aja. Minggir. Cepat bangun, Rina. Sini. Cuma sebentar ini. Udah dapat 1.000. Beneran nggak sih? Beneran, lihat nih. Beneran. Bagus banget. Kalau gitu investasi lagi dong, biar kita dapat untung lebih. Oke, sekarang juga aku masukin dana pernikahan kita semuanya. Bagus, biar bulan depan. Langsung dapat 200 juta. Bursa Rubah Api terlibat dalam skema Ponzi. Sudah diteliti oleh polisi. Investor. Uangnya tidak bisa dicairkan. Dana pernikahan kita habis semua. Bapak Rizky, kamu masih berutang kepada kami. Kapan mau bayar? Tak bisa dibiarkan begitu saja, aku harus balikan uang itu. Aku akan pinjam dana online dulu lalu masuk ke bursa saham. Pasti bisa tutup kerugian. Rizky, iya, jangan investasi lagi. Kita sudah rugi 50.000, kamu mau pinjam dana online lagi. Benar, aku pasti bisa balikan. Rizky.
Rizky, aku mau keluar ya. Jangan sampai kamu mati kelaparan. Silakan, aku masih harus tambah posisi. Lihat bagaimana aku balikan uangnya. Bapak uang pinjamkan aku 1.000 ya. Ibu Zhang. Aku ada proyek bagus di sini, kamu bisa investasi 5.000. Pakai dana pensiun masih kurang 500.000. Halo, aku mau pinjam 500.000. Ya, pakai rumah orang tua aku untuk jaminan. Kenapa selalu rugi? Seharusnya dapat untung besar. Di mana masalahnya? Rizky, dana pensiun aku dan ayah kamu. Kenapa hilang? Siapa? Jangan buka pintu. Jangan buka pintu. Bang, Ada apa sih? Kau ini ngutang pinjaman online 500.000 ke kami. Kapan mau bayar? Kalau nggak bayar lagi, jangan salahkan kami nanti. Pinjaman online? Kamu beneran minjam uang online? aku cuma pengen balikin uang yang hilang semuanya. Makanya aku minjam. Dia nggak cuma minjam buat main saham, uang pensiun orang tuanya juga habis semua. Kamu pacarnya, ya? Cantik juga. Bang, kenalin kamu jadi pelayan minum buat bayar utang pacarmu. Aku yang utang sama kamu, nggak ada hubungannya sama dia. Rina. Aku cuma pengen cari uang lebih banyak. Biar kamu hidup enak. Hidup enak. Kamu lihat kondisi kita sekarang, masih mikirin jadi kayak mendadak. Dulu aku memang salah lihat, sampai suka sama kamu. Rina, Mau pergi? Bayar dulu utangnya baru ngomong. Utangnya nggak ada hubungannya sama aku. Dia ya dia, aku ya aku. jangan Rina. Belum selesai urusan sama si miskin ini ya. Mobil Mercedesku udah nunggu lama. Ayo. Kamu siapa sih? Aku. Kamu. Van, papamu nggak enak badan. Dibawa ke rumah sakit, katanya dokter perlu operasi. Bisa nggak kamu cariin uang dulu? Bocah tua, kalau hari ini nggak bayar, kami akan ke rumah sakit main sama kamu. Nakut-nakutin aku, dia nakut-nakutin aku. Uang nggak ada, nyawa cuma satu. Tusuk aku takut sama kamu. Ayo, tusuk aku, sini kamu. Kenapa orang lain jalannya selalu menuju kekayaan? Jalanku malah buntu. Kalau besok uangnya belum dikembalikan, kami akan cari orang tuamu di rumah sakit. Utang lunas kalau mati. Sekarang juga aku loncat ke sungai kemuning ganti dengan nyawaku. Ayo lompat. Selama belum lompat, aku akan terus ngejar-ngejar kamu. Baik. Nak, tenang dulu, apa kamu sedang dapat masalah? Aku pinjam uang buat saham rugi banyak. Belum lagi harus obati ayahku. Aku harus gimana lagi? Sini coba ambil satu kartu. Kartu tarot. Aku kurang percaya hal-hal begini. Apa kamu karena sering serakah pengen untung lebih banyak? Suka all in ya? Mau coba lagi? Aku nggak percaya. Coba satu lagi. Sakitnya jual terlalu cepat. Kena lagi. Ambil dan lihat baik-baik. Ini apa semua penyebab kerugianmu?
Kamu ke sini. Semuanya tepat. Pak, bisa ajari aku? Aku mau bayar utang juga mau obati ayahku. Aku benar-benar butuh uang. Biar harus keliling kota, aku pasti akan cari dia bantu aku balikkan nasib. Berdiri. Di sini benar-benar tidak ada Maestro Jack. Ayo pergi. Pergi. Gelang tanganmu terlihat sangat cantik, tapi bagaimana rasanya saat dipakai, aku tidak tahu. Taruh saja di sana. Pesanan antar Anda. Tunggu. Tanganmu cantik sekali, pinjamkan aku sebentar. Bukan, mau ngapain sih? Putri, yang ini adalah foto asli gelang saat dipakai. Bagaimana? Sudah mantap pilihannya? Yang model ini aku beli. Bagus sekali. Terima kasih ya kamu membantuku menyelesaikan satu transaksi. Ada yang bisa kubantu untukmu? Kalau begitu, berikan aku saja ulasan bintang 5. Terima kasih ya. Tunggu dulu, aku tahu mau memberimu apa. Maestro, wah Maestro, kamu di mana sih? Asalkan bisa belajar trading darimu. Aku rela melakukan apa saja. Yang ini adalah kalung pria yang kubuat, kalau memakainya semua keinginan akan terkabul. Dengan memakai kalung buatanku bisa keluar dari titik terendah. Hidupku sudah tandus, semua kalung ini juga tidak bisa membantuku. Kok kamu tahu? Kartu-kartu ini lumayan cantik. Kamu sedang mencari Maestro Jack. Kamu kenal Maestro Jack? Ini adalah logo studio Budi Logo. Dia itu dulu adalah raja trading di Wall Street, sangat hebat. Baru-baru ini pulang ke Indonesia, baru saja membuka studio. Aku ganti baju dulu, nanti kuajak kau mencarinya. Ayo. Disinilah tempatnya, Captain Jack. Dia itu maestro di dunia investasi. Tapi dia orangnya cukup rendah hati, nggak banyak yang kenal dia. Akhirnya aku akan bertemu dengannya. Semoga dia mau menerimaku sebagai murid. Cuma entah dia mau nggak ngajarin seorang kurir. Santai aja, Paman Jack itu orang terbaik yang pernah aku temui. Dia nggak akan menolak membantu siapapun. Halo? Oke, kamu masuk dulu aja. Aku masih ada urusan. Masuklah. Maestro Jack, sudah lama aku mencari Anda. Mohon terima aku sebagai murid. Aku ingin belajar trading dari Anda. Anak muda, kenapa kamu ingin jadi trader? Aku ingin belajar trading untuk bayar utang. Aku nggak mau seumur hidup diinjak-injak orang. Kalau gitu pulang saja. Pikirkan dulu baik-baik baru kembali. Bang, sudah kubilang, aku lihat si bocah ini datang. Ternyata di sini. Rizky, utangmu 600.000 kapan mau dibayar? Bang, ini tempatnya sang maestro. Kita bicara di luar saja. Kalau hari ini nggak bayar, jangan salahkan kami. Ini bukan tempat kalian untuk berbuat onar. Aku kasih waktu 30 detik. Keluar. Berani bicara seperti itu sama bos kita. Kamu cari mati ya? Hidupmu udah bosen? Kamu... Manajer Lee, kenapa Anda datang? Kalian buta mata. Hampir saja menyinggung Maestro Jack. Dia itu siapa sih?
Maestro Jack itu temannya bos. Uang yang dia hasilkan dalam sehari seumur hidup kalian nggak bakal dapat. Maestro Jack, maaf, kerugian apapun yang Anda alami, semua akan kami tanggung. Kalian keluar dulu. Nggak boleh. Anak ini hari ini harus kubawa. Hutangnya harus dibayar. Itu sudah kewajiban. Maestro Jack, tolong terima saya sebagai murid. Saya benar-benar ingin belajar dari Anda untuk trading. Hutang memang harus dibayar. Begini saja, kasih dia waktu 3 hari. 3 hari lagi baru datang ke sini. Maestro Jack sudah bilang, Bang, sudahlah. Kamu ingat ya? Kamu ingat baik-baik. Kalau 3 hari lagi belum bayar hutang, gue lempar kamu ke Sungai Kemuning buat makan ikan. Ayo pergi. Terima kasih, Maestro. Tapi sekarang saya benar-benar nggak bisa pinjam uang. 600.000, mana mungkin bisa bayar. Kamu nggak dengar apa yang gue bilang tadi? Dalam 3 hari, gue bikin kamu dapat 600.000. Beneran? Sebelum jam 9 pagi besok, kumpulin 150.000 dan bawa ke sini. Oke. Saya pasti akan lakukan. Tapi guru, gimana Anda tahu mereka dari perusahaan keuangan mana? Gue lihat pesan penagihan hutangmu. Ingat nomor itu. Anda cuma lihat sekali langsung ingat. Peka terhadap angka itu dasar seorang trader. Sebelum jam 9 pagi besok, gue tunggu kamu di sini. Kalau uangnya nggak siap atau kamu telat 1 detik aja, kamu nggak usah datang. Gimana ini? Aku bangkrut sekarang harus pinjam ke siapa 150.000. Cepat pergi, cepat! Rizky, kerjakan yang benar ngantar makanan buat bayar utang. Kalau mau pinjam uang lagi, aku laporkan polisi. Ingat wajah ini mulai sekarang. Kalau dia masuk, langsung usir. Baik. Halo. Kok tiba-tiba nelpon aku? Andi, aku lagi ada masalah besar nih, butuh banget 150.000, bisa nggak? Kamu pinjamin aku buat keadaan darurat. 150.000? Itu kan uang muka buat nikahi pacarku. Aku tahu ini bikin kamu susah, tapi aku bener-bener udah mentok. Uang ini penting banget buat aku. Aku janji. Nanti pasti aku kembalikan, nggak akan bikin kamu kecewa. Datang aja ke rumahku. Aku kasih uangnya. Ambil. Andi, cepat pergi. Aku percaya kamu. Cepetan pergi. Cepat. Uang muka rumah nikah kita mana? Cepat pergi, Rizky. Kembalikan uangnya. Aduh, sakit. Kembalikan. Cepetan pergi. Pernikahan bisa diatur, tapi persahabatan nggak bisa putus. Kamu. Sobat kamu tahan ya, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Orang yang tidak punya rasa waktu tidak layak jadi trader. 150.000. Tinggal 5 detik lagi. Aku tidak terlambat. Jam buka pasar saham itu 9:30. Ini ada kartu. Aku minta kamu. Setelah pasar buka, ikuti persis isi di kertas ini. Begitu buka, langsung beli saham pertama. Setelah naik 5 poin, langsung jual. Lalu beli yang berikutnya. Di kartu ini ada 150.000. Ditambah 150.000 milikmu. Dalam 3 hari bursa, harusnya bisa dapat 600.000. Guru, aku ingat, kamu bilang trader harus peka sama angka. Betul. Ingat, ini adalah langkah pertamamu menjadi trader. Mengerti. Aku pasti kerjakan dengan baik. Oke. Pesanan Anda sudah sampai. Taruh saja di sini, kamu tunggu sebentar. Kamu juga main saham, biar lihat kamu beli apa. Tak kira kamu juga maestro saham, ya? Beli apa, naik apa? Enggak. Saham ini melonjak 5%. Tapi sebentar lagi aku mau jual ini. Masa naik malah dijual, kamu gila. Kami yang berdagang ini pasti pengen cari untung besar. Masa ada yang kayak kamu malah nolak duit? Maestro Jack bilang, uang yang nggak pantas didapat nggak boleh diambil. Gua masih harus antar pesanan. Gua duluan ya. Kode sahamnya gue inget. Investor retail kayak gue ini harus beli saat naik, jual saat turun. Gue mau masuk dengan modal besar.
Pasti cuan gede. Jual semua. Waktu 3 hari belum habis. Kamu mau apa? Kok internetnya mati? Gua belum sempat jual. Rizky, bayar hutang. Ini bukan tempat buat kalian berbuat onar. Gue tahu, kamu kan yang jago trading itu. Kalau hari ini dia nggak bayar, gue bongkar papan nama Kapten Jack. Siapa yang nyuruh kamu datang? Maestro trading terkenal, Jack Wijaya. Nggak bisa bayar utang 600.000 aja. Nanti siapa yang berani transaksi sama kamu lagi? Hendra Suharto. 10, 9, 8, 7, 6. 5. Jual semua. Guru berhasil. Jack Wijaya, kau curang. Awas kau. Hari ini aku lunasi semua utangku. Jangan sakiti lagi orang-orang di sekitarku. Belum ada orang yang bisa membuatku merasa malu seperti hari ini. Chen Dao, apa yang kau lakukan? Kau berani sekali, beresak berani menyakiti Maestro Jack. Manajer Lee, orangmu lagi-lagi bikin onar di sini. Bagaimana penjelasan? Berani menyakiti Maestro Jack, sudah dapat ganjarannya. Mulai sekarang diusir dari kota ajaib. Jangan muncul lagi. Pergi! Maestro Jack, bagaimana menurut Anda? Rizky. Dulu aku pinjamkanmu serta ribu untuk main saham. Hari ini waktunya bayar. Mulai sekarang, tinggal saja di ruang transaksi dan pelan-pelan bayar utangmu. Maestro Jack, apakah Anda bersedia menerimaku sebagai murid? Aku hanya kebetulan butuh seorang tukang bersih-bersih paruh waktu saja. Sayang, aku salah. Lepasin, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu minjamkan uang ke teman-teman yang tidak bertanggung jawab itu. Aku nggak mau hidup sama kamu lagi. Nggak mungkin. Rizky, dia nggak akan bohong sama aku. Dia minjam uang sebanyak itu darimu. Dia pernah balikin uangmu nggak 1 sen pun? Minggir! Kamu mau apa? Bro, uangnya aku balikin. Tambahan 1 juta ini buat hadiah. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu nyuri. Bro, punya uang, punya status. Jangan biarin orang lain habisin uang hasil jerih payahmu, terus malah nindas kamu. Mulai sekarang, aku yang urus keuangan rumah tangga. Kalau kamu mau belanja, harus minta izin aku dulu. Andi, kamu jadi berani ya? Aku punya KTP lokal. Lagi pula, aku programmer di perusahaan besar. Aku nggak kekurangan pacar. Kalau kamu. Oke. Aku lapar. Masakin aku. Cepetan. Mulai sekarang jangan bilang putus lagi, ya. Bro, sekarang aku sambil kerja jadi kurir, sambil jadi trader. Nanti kalau aku udah sukses, kita kerjain hal besar bareng. Oke? Semua gara-gara si Rizky itu. Ikutin dia beli, aku rugi banget. Kurir, ganti rugi uangku. Aku harus ganti rugi apa? Aku ikut beli seperti yang kamu lakukan. Kenapa ruginya sebanyak ini? Kamu sendiri yang serakah. Aku tanya kamu beli saham, lebih banyak untung atau ruginya? Pada dasarnya semuanya rugi. Bukan cuma kamu, seorang kurir pengantar makanan. Tahu juga soal investasi dan trading? Iya sih, aku nggak ngerti. Beli yang naik, jangan yang turun. Saham ini bagus. Dia lagi ngehold banyak saham ini ya, tapi risikonya saham ini nggak kecil loh. Tapi dia sama aku nggak ada hubungannya juga. Sudahlah, nggak usah peduliin dia. Bobamu taruh di sini ya. Rizky, aku ajarin kamu trading. Bukan cuma buat ngajarin kamu cari uang, yang lebih penting adalah harapannya kamu bisa bantu orang lain menghindari risiko. Kamu tunggu dulu. Kamu mau apa? Ngehold banyak saham ini berisiko. Tapi saham ini sudah aku teliti lama. Belakangan naiknya gila. Pasti masih bisa naik lagi. Pasti nggak masalah. Sini, kamu coba ambil satu. Yang ini. Aib kehilangan kesempatan naik. Coba lagi, yang ini. Tambah modal dan bertahan sampai habis. Ini apaan sih?
Ini adalah masalah yang sekarang kamu hadapi. Saat ini pasar tidak stabil. Saham ini kelihatannya ganas, tapi sebenarnya menyimpan krisis. Tapi kesempatan cari uang yang bagus banget ini, gimana bisa aku lewatkan? Aku mau ngehold banyak. Oke. Kamu ini cuman kurir pengantar makanan, ngerti investasi dan trading? Kalau rugi jangan salahin aku. Waktu itu nggak dengerin dia, langsung rugi. Kali ini mau dengerin dia nggak ya? Dia cuman kurir pengantar makanan, beneran ngerti trading. Lihat, ini adalah double bottom di depan. Biru, di atas pita merah. Itu artinya tren naik. Mengerti. Ini saham yang trennya turun. Lihat kan? Jangan dibeli sama sekali. Mengerti. Nah, setiap sektor punya karakteristik masing-masing. Oh iya, coba lihat catatan transaksimu. Baik. Kurva ini bagus ya. Belakangan ini, pemahamanmu tentang sistem trading semakin mendalam. Terima kasih Pak Guru. Kalau bukan karena bimbinganmu, aku tidak akan berkembang secepat ini. Tapi meski win rate-mu tinggi 90%, rasio profit loss-mu tidak terlalu bagus. Masih perlu ditingkatkan. Baik. Ayo, aku ajari kamu beberapa trik lagi. Lihat di sini. Ini adalah titik tertinggi sebelumnya. Kita harus cari yang seperti ini, di sekitar titik tertinggi sebelumnya. Rizky. Kamu tahu saham itu rugiku berapa? 3 hari berturut-turut limit down. Sepertinya rugi banyak ya. Sebenarnya, untungnya aku dengar saranmu dan jual lebih awal. Nggak cuman nggak rugi, tapi malah untung besar. Kakak kasih kamu angpal. Beneran? Beneran. Nanti sering siar ngantar makanan ke kakak ya. Terima uangnya. Imadoro. Nona, apa kamu suka sama aku? Nggak nyambung. Ternyata kamu memang paham trading. Nanti sering-sering ajari aku ya. Baik. Aku masih harus antar makanan. Aku duluan ya. Guru. Aku sudah mendapat untung lagi dengan cara yang kamu ajarkan. Lihat. Guru, kalau 7 dosa dagang itu penyakit umum investor retail, apa ada cara untuk menghindarinya? Rizky, ambil satu kartu. Solusinya ada di balik kartu ini. Kamu lihat baik-baik. Kapten Jack, aku tahu kamu memegang saham grup Makmur. Serahkan portofolio kamu kepadaku. Hendra pasti tidak akan merugikanmu. Hendra Suharto, kalian mau pakai saham-saham ini untuk apa? Itu bukan urusanmu. Jalan berbeda, tak perlu bekerja sama. Aku tahu kalian ingin mengontrol harga saham grup Makmur. Aku tidak mau ikut permainan kalian. Jack Wijaya, kamu tahu tidak akibatnya kalau membuat Hendra marah? Guru. Apa itu Hendra? Mereka itu siapa? Pernah lihat serial TV Bunga Bermekaran? Perkumpulan Hendra, yaitu Hendra Suharto dan Rudi Suharto, ayah dan anak, mendirikan perkumpulan Kilin. Mereka adalah dana burung nasar yang khusus memeras investor retail. Aku pernah melihat gaya mereka. Jack Wijaya, kamu tidak mau main game ini, tapi permainan sudah dimulai. Tunggu saja balasanku. Hendra Suharto, pernah ada yang bilang kalau tawa kamu tidak enak didengar. Kamu. Rizky Pratama, kamu harus cepat tumbuh. Pesanan makanan Anda. Maestro Rizky, lagi ngantar makanan ke kantor lama ya? Ku dengar orang ini bangkrut karena trading kripto. Pacarnya pun kabur sama orang lain. Iya juga. Siapa yang mau sama kurir yang sewa rumah saja nggak mampu bayar? Rizky. Pak manajer, jangan ganggu Rizky ngantar makanan. Rizky, cepat pergi sana. Rizky, dulu kan kamu sangat sombong. Mengandalkan kemampuan codingmu yang bagus. Membuat seluruh departemen ikutan kerja keras. Sekarang, kamu cuma seorang kurir makanan. Pacar saja nggak bisa kamu pertahankan. Kamu ini laki-laki macam apa? Kamu mau digebukin lagi? Sayang.
Kok kamu masih di sini? Aku sudah nunggu lama. Kok kamu di sini? Mulai sekarang kamu adalah pacarku. Nona Putri, kamu kan cewek kaya dan cantik level atas. Masa mau dekat-dekat sama kurir makanan ini? Dia sekarang pacarku. Aku datang menjemputnya. Ada masalah? Sayang, ayo kita pergi. Ini. Hari ini terima kasih sudah membelaku. Lain kali aku traktir kamu minum bubble tea. Sudah aku bilang, sekarang kamu adalah pacarku. Ikut aku ke suatu tempat. Pacar, ayo pergi. Mau kemana? Cepetan, Ayo bersulang, ayo minum. bersulang. Biar saya lihat. Penampilan memang penting. Kamu keren pakai jas. Ayo pergi. Maaf ya, saya terlambat. Ini dia, tunangan saya, Rizky Pratama. Halo. Kamu tunangan Putri, ya? Kelihatannya biasa saja. Latar belakangmu apa? Berani-beraninya mengejar Putri, si cantik kelas kita. Aku bilang tadi kok kayak kenal ya? Ternyata dia cuma kurir makanan. Nggak apa-apa, ayo kita duduk. Putri, dulu seleramu kan tinggi-tinggi. Kok sekarang dapetin kurir makanan? Menurutku dia mungkin cuma mau numpang makan. Orang macam begini udah sering aku lihat. Ternyata cuma kurir makanan. Anggur merahku ini lebih mahal dari gajimu sebulan. Kamu sanggup beli? Betul, aku memang kurir makanan. Profesi tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Aku cari makan dari hasil kerjaku sendiri. Itu tidak memalukan. Manusia yang ada kelasnya. Kamu, kurir makanan kampungan. Mau bandingin apa sama aku? Kamu sama aku. Orangnya beda dunia. Kevin Setiawan, sudah cukup. Rizky, jangan dihiraukan mereka, nggak sepadan. Kalian merasa diri kalian tinggi, tapi beneran lebih hebat dari aku? Setidaknya, aku cari uang nggak kalah dari kalian. Di sini antara kita masing-masing hartanya miliaran. Mau bandingin apa sama kita? Ayo kita adu. Nah, siapa yang lebih bisa cari uang? Yang kalah harus lompat dari sini. 5 menit. Kita lihat saja siapa yang lebih bisa cari uang. Kevin Setiawan, tapi kita punya penerus konglomerat top keluarga pedagang. Mana mungkin kalah dari seorang kurir. Benar bawa HP jelek buat gaya-gayaan buat siapa? Putri pacarmu terlalu kampungan. Lima menit saham Nvidia di bursa AS dapat $1.000. Meski aku bukan anak orang kaya ini cukup untuk mengalahkanmu kan? Rizky masih ada 10 detik. 5, 4, 3, 2. Maaf membuat kalian menunggu lama. Ini yang kulakukan dalam 5 menit order posisi. Bagaimana? 7.000. 5 menit. Dapat untung $7.000. Bagaimana Bapak Kevin? Ini seharusnya cukup untuk membeli beberapa gelas anggurmu, kan? Ini tidak mungkin. Aplikasimu ini pasti palsu. Pasti palsu. Apakah ini palsu kalian semua tahu dalam hati dan lagi? Aku tidak hanya bisa cari uang dari trading, tapi juga bisa melihat situasi kalian. Putri tunanganmu tidak hanya bisa cari uang, tapi juga jago mengada-ada. Ibu Zhang, tas yang kamu bawa memang tas edisi terbatas. Tapi perhiasan yang kamu kenakan sangat biasa, dan modelnya juga sudah ketinggalan zaman. Menurutku keluargamu baru-baru ini mengalami masalah perputaran uang. Pasti ada masalah, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku punya mata yang tajam. Rizky, jangan berpura-pura lagi meski kamu bisa cari uang terus kenapa? Ini seumur hidupmu tidak akan bisa dapatkan. Putri, kamu ikut orang tidak berguna, ini lebih baik ikut aku. Singkirkan
Bersihkan semua barang rongsokanmu ini. Di mata Putri Ayu hanya ada dia, Rizky Pratama. Sedangkan kamu, melihatmu saja sudah berlebihan. Rizky Prataman, aku ingat kamu. Ayo pergi. Sudah, reuni sekolah juga sudah selesai. Aku ini pacar sementara. Seharusnya sudah waktunya mundur kan? Ayo pacar. Tunggu. Mau tidak? Naik tingkat? Naik tingkat jadi apa? Pacar sementara. Naik tingkat jadi pacar permanen. Rizky Pratama, aku cukup suka padamu. Kita jadian. Yuk. Jangan bercanda. Aku cuma seorang kurir, mana pantas untukmu. Aku tidak bercanda. Yang kusuka adalah dirimu, bukan statusmu. Kalau kamu setuju, jangan menghindar. Waktunya sudah sore. Aku masih harus mengantar pesanan. Hari ini aku tidak akan mengantarmu. Rizky Pratama. Lupakan saja. Mana pantas. Dia itu wanita kaya dan cantik kelas atas. Rizky Pratama, kamu masih punya utang. Beres apa berhak mengejar cinta? Pak, lihat ini. Kompetisi dagang impian sudah buka pendaftaran. Aku ingin ikut. Kompetisi dagang impian menghimpun para trader elit. Banyak jagoan tersembunyi. Dengan kemampuanmu yang sekarang ini, kalau ikut cuma jadi umpan. Kontrol risiko yang paling dasar saja, belum sepenuhnya kamu kuasai. Mau bagaimana bersaing dengan trader senior itu? Aku tahu, aku masih banyak kekurangan, tapi aku bisa belajar. Aku lebih berusaha daripada siapapun. Berusaha? Di dunia trader ini, hanya berusaha saja tidak cukup. Kamu ini terlalu gegabah, mudah dikendalikan emosi. Itu larangan besar dalam trading. Pak, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku pasti akan berubah. Beri aku satu alasan. Rizky, aku suka sama kamu. Ayo kita pacaran. Dulu ada seorang gadis yang menyatakan cinta padaku. Tapi aku tidak berani menjanjikan masa depan untuknya. Jadi aku ingin lewat kompetisi ini membuktikan diri. Aku tidak mau seumur hidup diremehkan orang. Aku ingin menjadi trader seperti Bapak. Baiklah, aku setuju. Tapi jangan senang dulu. Kamu harus menyelesaikan 2 tugas dulu. Pertama, dapatkan pengakuan dari 4 trader legendaris. Kedua, ikuti latihan intensif selama 1 bulan. Hanya dengan melakukan kedua hal ini, kamu baru berhak mendaftar. Yes. Terima kasih, Pak. Aku pasti bisa. Selama 1 bulan ini, gunakan ilmu yang kamu pelajari untuk mengubah 500 menjadi 50.000. Tunggu dulu. Kapten Jack yang menyuruhku datang untuk belajar dari kalian. Ayo saudara, mentor tidak akan menemui Anda. Saat ini Kapten Jack dan Fei Fan Hui sedang berperang di pasar sekunder. Karena Anda adalah orangnya Kapten Jack, kalau kami mengajari Anda, itu akan melanggar prinsip netral kami. Pergilah. Aku pasti akan kembali menemui kalian. Sampai kapan kau menghindariku? Kenapa wajahmu cemberut seperti bakpao? Ada apa? Guru Jack memperkenalkan 4 trader legendaris padaku, tapi mereka semua tidak mau mengajariku. Cuman ini? Kenapa tidak bilang dari dulu? Apa yang kau tertawakan? Mereka kan trader legendaris. Mana mungkin mudah bertemu mereka? Yang kau maksud Raja Makro Hadi, pembunuh jangka pendek Kusuma, sentuhan emas Nona Siti, dan Dewa Fundamental Joko. Bagaimana kau tahu? Kebetulan, keempatnya kebetulan aku kenal semua. Pasti bisa membantumu. Kau kenal mereka? Ini benar-benar luar biasa.
Aku akan menjadwalkan pertemuan dengan mereka untukmu. Lalu, aku akan memberimu panduan rahasia. Berhasil atau tidak, tergantung ketulusanmu. Mentor pertama nih, dia seorang pencinta kuliner. Makanan favoritnya adalah bakpao isi telur kepiting dari sebuah kedai kecil di kota selatan. Kamu lagi? Aku datang untuk menemui Putri, dan aku tidak menerima murid. Pergilah. Xiao Longbao Nanxiang. Kue bunga Osmanthus Kibao. Kue kering gaya Ning Sanyang. Ini semua adalah karya tangan Lao Jiangtou dari selatan kota. Bukannya Laojang sudah tutup? Aku sengaja memanfaatkan jaringan kurir untuk menemukan tokonya yang baru dan memintanya membuatkan ini khusus. Dasar anak muda. Kau bisa membujuk Laojang untuk kembali? Niatmu cukup tulus. Murid seperti kau aku terima. Sungguh. Tapi, aku hanya akan mengajarimu selama 3 hari. Seberapa banyak kau bisa pelajari, itu tergantung nasibmu. Terima kasih, Guru. Nah, semangat itu bagus. Tapi pasar, khususnya menjinakkan yang keras kepala, bertransaksi, bukan soal siapa yang lebih sibuk, tapi siapa yang lebih bisa menunggu. Lihat, apa titik masuk terbaik? Beli saat naik, jangan beli saat turun. Lihat titik breakdown ini. Ini adalah lubang emas di dasar. Cucian terakhir sebelum pelaku pasar menarik harga. Ini baru saat terbaik untuk masuk. Ingat, sabar. Tunggu angin datang. Tentu saja, terbang bersama angin. Mentor kedua ini suka fotografi, terutama suka dengan Leica edisi terbatas. Pak Guru, saya dengar Bapak suka Leica edisi terbatas. Tapi... Bapak Rizky? Ada paket kilat dari Nona Putri. Katanya harus diserahkan langsung ke tangan Bapak. Baik. Terima kasih. Rizky, aku minta tolong teman di luar negeri untuk membelinya dari lelang. Kamera edisi terbatas ini. Kamu bilang saja ini kamu yang beli. Cepat, bawa ini untuk berguru. Wanita ini latar belakangnya apa sih? Kok punya koneksi sampai ke luar negeri? Pak Guru, ini kamera yang kubeli dari luar negeri lewat orang. Untuk Bapak. Ini dia. Sudah lebih dari 20 tahun aku mencarinya. Kamu ini lumayan juga. Baik. Aku akan ajarkan kamu sebagai pengecualian. Terima kasih, Pak Guru. Transaksi ibarat menari dengan serigala. Kalau mau menang, kamu harus lebih galak dari pemain utama. Lihat. Ini adalah pola 2 letusan. Ini adalah tanda serangan dari pemain utama. Begitu muncul, langsung ikuti dengan berani. Nanti masih ada tren besar yang menyusul. Beberapa poin ini harus diingat baik-baik. Kantong ajaib ketiga sudah kubuka. Mentor ini ingin memberikan hadiah spesial untuk istrinya. Tapi desainer yang disukai istrinya itu sudah pensiun. Mungkin aku punya cara. Orangnya saja sudah pensiun. Masih ada cara apa lagi? Yang mereka inginkan itu perhiasan rancangan maestro internasional. Kamu yang mendesain, bisa tidak? Santai saja, tenang. Desainanku persis seperti edisi terbatas. Dia pasti suka. Benar atau bohong? Tidak cantik? Istriku menyukai sebuah perhiasan edisi terbatas. Sayangnya, desainernya sudah berhenti berkarya. Yang Anda maksud apakah air mata bintang ini? Putri, kamu menemukan desainer ini? Sebenarnya, jujur saja, aku bukan cuma seorang desainer perhiasan, tapi juga murid terakhir dari maestro yang pensiun itu. Itu Rizky. Dia sengaja memintaku untuk mendesain perhiasan ini untuk Anda. Dia sangat bersungguh-sungguh. Istriku pasti sangat senang. Anak muda akan kuajari sesuatu yang nyata. Jangan hanya fokus pada naik turun. Garis ini adalah garis pemisah bulber. Di atas garis adalah raja, di bawah garis adalah bandit. Yang bisa memecahkan pola, barulah bisa menjadi pembuat pola. Kamu ini pinter banget, akan kuajari formasi garis pemisah bulber. Ini adalah rahasia transaksi trader papan atas.
Terima kasih, Guru. Guru Jack, Kalau mau berguru tak usah banyak bicara. Kamu masih belum pergi. Dia bukan cuma jagoan trading tapi juga pendiri anonim Yayasan Bunga Kecil. Lencana ini mewakili para donatur. Kamu juga suka beramal? Guru Jack bilang padaku, wawasan seorang trader yang menentukan batas keuntungan dan kerugian. Makanya aku juga sering ke panti asuhan dan panti jompo. Aku juga menyisihkan 10% dari keuntungan setiap trading untuk amal. Ini adalah investasi kebaikanku untuk dunia. Bagus. Duduklah. Di medan perang di mana semua orang matanya sudah merah, kau bisa mempertahankan niat baik ini lebih sulit daripada menguasai teknik trading apapun. Aku akan ajarkan kau melihat esensi pasar, aliran dana, pergerakan pemain besar. Tapi ingat, hatimu adalah grafik candlestick terbesar yang ada di depanmu. Kalau hati sudah kacau, sejelas apapun pergerakan pasar akan sia-sia. Terima kasih, Guru. Pak Jack, surat rekomendasi dari keempat mentor sudah saya dapatkan semua. Wah, bagus. Coba saya lihat apa yang mereka ajarkan padamu. Kapten Jack, pertarungan kita di bursa saham belum ada pemenangnya. Lanjut lagi. Tunggu setelah istirahat kita lanjut bertarung. Ayah. Menurutku Jack Wijaya cuma terkenal namanya saja. Kamu datang menantang, dia bahkan tidak berani menerima tantanganmu. Siapa bilang? Pak Jack tidak takut sama kalian. Penerusmu. Bagaimana kalau begini? Biarkan dua anak muda ini yang bertanding. Mari kita lihat siapa yang lebih jago dalam bertransaksi. Ayo bertanding saja. Siapa takut sama kamu? Anak muda. Berani sekali. Nak, ayo bertanding dengannya. Dengan modal 10.000, 1 jam hasilkan 50.000. Gampang. Apa yang diajarkan keempat gurumu? Jangan terburu-buru. Temukan titik emas. Tunggu angin datang. Pola dua letusan menangkap tren. Garis pemisah bull bear. Di atas garis adalah raja. Di bawah garis adalah penjahat. Kontrol emosi adalah kunci untuk menjadi ahli. Jangan karena naik turun mempengaruhi emosi. Hatimu barulah di depanmu, grafik candlestick terbesar. Kapten Jack. Muridmu sepertinya tidak terlalu bagus. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghasilkan uang. Hidupku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Jangan biarkan emosi mempengaruhi transaksimu. Bruce Lee pernah berkata, seperti air tanpa bentuk, buang pikiran yang mengganggu. Waktunya habis. Dia tidak hanya tidak mendapatkan 50.000, bahkan hampir kehilangan modalnya. Anak, kamu menang. Pacarmu hebat. Kamu. Rizky, kendalikan emosimu. Hidup seperti transaksi, transaksi seperti hidup. Jika kamu bahkan emosi, tidak bisa mengelola dengan baik, lebih baik jangan ikut kompetisi transaksi apapun, agar tidak memalukan. Maaf, Guru. Tolong beri aku kesempatan lagi. 4 guru. Yang diajarkan terlalu beragam. Aku belum sepenuhnya mencerna. Aku harap kamu dan apa yang mereka ajarkan padamu, gabungkan dan pahami sepenuhnya. 3 hari, beri aku jawaban. Jawaban ini berhubungan dengan apakah kamu bisa terus berkompetisi. Ada apa? Belum ada jawabannya. Lihat. Mentor Jack menyuruhku bersabar menunggu tren menjadi jelas. Tapi Mentor Zhang menyuruhku menangkap peluang yang berlalu sekejap. Dua konsep ini saling bertolak belakang. Bagaimana menyatukannya? Lagi pula latihan khususnya minggu depan. Aku sekarang belum menguasai dasarnya.
Lihat cincin berlian ini. Berlian dengan potongan mawar, cincin dengan teknik filigree, dan juga proses pengecoran. Sebelumnya, ada seorang maestro perhiasan pernah bilang padaku, kalau ingin mendesain perhiasan kelas 1, harus bisa mengakomodasi semuanya, menggunakan metode terbaik. Maksudmu, jangan dipaksakan menyatukannya, tapi analisis secara komprehensif konsep yang berbeda, lalu pilih yang paling cocok? Kamu tidak bodoh juga ya? Bukannya dulu kamu programmer? Menurutku kamu juga bisa pakai algoritma AI untuk menganalisisnya. Aku coba sekarang. Oke. Aku akan memasukkan semua catatan belajar ini ke AI. Biarkan AI melakukan analisis awal, lalu buat program yang bisa mengatasi 7 dosa dagang. Menurutku, bisa juga konsep dari keempat mentor dibuat menjadi sebuah model. Menganalisis kondisi pasar yang berbeda, strategi mana yang harus digunakan. Lalu buat juga sebuah aplikasi bantu trading. Bisa untuk latihan, sekaligus menghindari risiko. Bukannya kamu bilang sebelumnya banyak investor retail rugi karena tidak paham teknik? Iya, betul. Kenapa aku tidak kepikiran? AI bisa menganalisis data yang berbeda, mencocokkan dengan konsep yang paling tepat. Aplikasi bisa menambahkan fungsi peringatan risiko. Begitu tidak hanya menyelesaikan masalah penyatuan konsep, tapi juga bisa membantu orang lain. Halo, Ayah. Putri, selama setengah bulan ini, berapa kali kamu pulang? Apa kamu di luar sana punya pacar? Makan saja nggak mau nemenin ayah. Ayah, sebenarnya aku memang punya seorang teman. Hari ini hari peringatan ibumu. Bawa dia pulang biar ibumu lihat. Ayah sudah suruh Kak Sia masak masakan khas Shanghai untukmu. Ada makanan favoritmu, kepiting besar dan ikan gurame asam manis. Aku mau bikin aplikasi, menggabungkan kelebihan semua pihak untuk mengatasi 7 dosa dagang. Putri, terima kasih. Kalau mau terima kasih padaku, tunjukkan sedikit kesungguhanmu. Oke, katakan, aku setuju semua. Ini katamu sendiri loh, jangan ingkar janji. Ayahku akhir-akhir ini terus mendesakku pulang untuk dijodohkan. Bisakah kamu pura-pura jadi pacarku sekali lagi? Temani aku pulang makan malam. Baik, aku temani kamu. Sudah kuduga kamu nggak akan menolakku. Ini dianggap ketemu orang tua? Menurutmu? Katakan kalau ayahku suka padamu. Apa kamu mau jadi menantu yang tinggal di keluarga kami? Ini... Bercanda kok. Oh ya, Andi Wijaya kan dulu kerja pengembangan program bareng kamu. Menurutku proyek ini bisa kamu kerjakan bareng dia. Iya ya. Nanti aku cari dia. Dengan bantuannya, aplikasi ini cepat selesai. Wah, rumahmu ternyata mewah banget ya. Kamu kenapa gugup? Ayahku kan nggak bakal makan kamu. Di sana. Ayah. Ini adalah pacarku, Rizky Pratama. Aku bawa dia ketemu bapak. Halo, Paman. Jadi kamu Rizky Pratama. Kerja apa? Penghasilan per bulan berapa? Aku kurir pengantar makanan. Sekarang kerja sama Kapten Jack, jadi trader. Putri, kamu ke dapur bantu Kak Sia sajikan makanannya dulu. Kamu duduk dulu ya. Ayah, ini kan pertama kalinya dia ke sini. Jangan terlalu menyusahkannya. Rizky Pratama, programmer yang keluar dari perusahaan besar. 3 bulan lalu, kecanduan trading kripto, kena scam pick butchering, rugi 600.000 dalam trading. Bahkan dana pensiun orang tuanya ikut hilang, pacarnya juga kabur. Anda menyelidiki saya? Setiap laki-laki yang mendekati Putri, laki-laki, akan kuselidiki, apalagi orang seperti kamu. Kamu mendekati Putri, pasti cuma demi uang. 500.000, tinggalkan Putri sekarang juga. Jangan dekati dia lagi. Paman, Anda meremehkan saya. Dulu memang aku belum paham, tapi sekarang aku bertekad jadi trader profesional. Trader profesional? Ya cuma cari uang dengan spekulasi. Paman, mungkin Anda punya prasangka terhadap trader. Di masyarakat sekarang semua bidang tak lepas dari transaksi, termasuk industri tradisional Anda. Apa katamu? Aku mulai dari bisnis real, menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja, bayar pajak ratusan juta per tahun. Kalian trading menciptakan nilai apa lagi? Ambil uang ini, pergi sana. Ambil uang 500.000 ini. Tinggalkan Putri sekarang juga. Kalian seperti langit dan bumi. Bukan dari dunia yang sama. $500.000? Bukan jumlah kecil.
Uang bisa membeli banyak hal, tapi banyak juga yang tak bisa dibeli dengan uang. Mungkin aku tak punya uang sekarang, tapi suatu hari nanti, aku akan buktikan pada Bapak nilai diriku. Aku juga akan gunakan kemampuanku untuk menolong lebih banyak orang. Rizky? Rizky? Ada apa? Aku tahu ini bukan urusanmu. Halo, Biro Jodoh ya. Saya mau daftar anggota premium. Saya mau cari jodoh untuk anak saya yang berbakat, kaya, dan baik padanya. Lebih baik punya KTP lokal. Aku akan segera menyelesaikan program transaksi ini, supaya ayahmu terkesan. Dan biar dia tahu bahwa aku layak untukmu. Aku percaya padamu. Rizky, tolong! Aku tidak mencuri barang perusahaan. Kalian menuduhku. Kamu mau apa? Perusahaan kecurian, data penting. Hanya dia yang lembur semalam. Kalau bukan dia, siapa lagi? Jaga dia, telepon polisi. Aku tahu. Kamu memang sudah lama tidak suka sama Andi Wijaya. Selalu cari-cari masalah dengannya. Tapi mencuri barang perusahaan itu kejahatan. Jangan asal bicara kalau tidak punya bukti. Aku tidak punya bukti. Ini semua surat hutang yang dia pinjam. Dia rugi banyak uang seperti ini. Pasti dia mencuri data perusahaan untuk dijual. Sebenarnya kamu hutang berapa? Calon istriku memaksaku untuk membayar mahar. Ayahku juga sakit, jadi pinjam ratusan ribu. Motifnya sudah ada, buktinya juga sudah ada. Sekarang tidak bisa mengelak lagi kan? Kamu keluarkan rekaman CCTV semalam. Pokoknya aku tidak percaya. Dia akan mencuri. Tanpa persetujuanku, siapa yang berani mengakses CCTV? Makasih teman sekelas. Nanti aku traktir makan sate. Siapa di dalam sana lihat sendiri. Rupanya kamu sendiri yang maling teriak maling. Pantasan kamu mau menuduhku. Siapa bilang aku mencuri? Andi Wijaya, kamu dipecat dan kamu yang ngantar makanan ini. Jangan datang ke perusahaan kami lagi. Andi Wijaya, uang muka yang kamu bayar, gaji 6 bulan yang kamu muka. Harus kamu kembalikan semua. Aku sekarang hutang segini banyaknya. Kamu masih menyuruhku bayar hutang. Kamu masih menyuruhku bayar hutang. Kamu mau aku mati, ya? Aku tidak peduli kamu hidup atau mati. Ini kebijakan perusahaan. Kalau tidak bayar hutang, rumahmu akan disita. Bro, tidak perlu emosi karena orang seperti dia. Lihat apa yang kubawa untukmu. Pas 200.000, cukup untuk bayar hutangmu. Kita jadi bos sendiri nanti. Tidak perlu terima perlakuan seperti ini. Kamu. Lucu banget leluconnya. Kamu mencuri peralatan perusahaan. Menggelapkan uang perusahaan. Kamu dipecat, dan sekarang jangan sentuh apa-apa. Tunggu penyelidikan kantor pusat. Bos, mending kamu jangan datang ke pernikahan aku. Aku juga nggak siapin tempat buat kamu. Kita masih punya 12 jam buat selesaikan programnya. Malam ini kita begadang, bro. Baru datang langsung disuruh kerja keras. Memang siapa suruh naik perahu bajak laut ini? Oh iya, Rizky. 200.000 itu dapat dari mana? Ini dia penyandang dana kita, sekaligus investor pertama untuk program kita. Desainer perhiasan terkenal, Nona Putri. Halo. Ada cewek cantik di samping. Kerjaan pasti lancar. Capek nggak? Nggak capek. Lalu modul konsep pencocokan AI dioptimalkan lagi. Pastikan bisa mengenali kondisi pasar secara real time.
Nanti kalau aplikasinya jadi, kita nggak cuma bisa bantu investor kecil hindari jebakan, tapi juga buktiin kalau trading bukan spekulasi. Tenang aja, kamu udah pinjamin aku uang buat lewatin masa sulit. Kali ini pasti aku bantuin kamu selesaikan. Aplikasi selesai, pencocokan berhasil. Beneran jadi, dikerjain semalaman. Berapa duitnya sekarang? Aku udah tes belasan kali. Aku bisa beli mobil, aku bisa beli rumah, aku punya duit buat nikah. Ya ampun, Rizky. Kamu hebat banget. Aku udah tahu kamu pasti sukses. Mau beli apa? Beli apa aja? Putri, aplikasi kita sudah jadi. Bisa mencocokkan prinsip mentor secara real time. Juga bisa memberikan peringatan risiko untuk investor retail. Benarkah? Cepat tunjukkan. Ini garis stop loss dinamis. Ini. Zona pembalikan nilai bull bear. Terus ada. Lubang emas Fibonacci. Cepat hitungkan saham saya dong, saham saya. Aku lihat dulu. Menurut analisis aplikasi, saham ini punya tren naik jangka pendek, tapi nilai risikonya hampir mencapai ambang batas. Tunggu sampai naik 5 poin lalu jual. Oke, aku lihat dulu. Benar-benar untung. Ya ampun, dulu aku beli saham sendiri, selalu rugi. Dengan aplikasi ini, jadi sangat praktis. Investor retail seperti aku nggak perlu khawatir terjebak lagi. Kita harus merayakannya. Rizky, aku suka kamu. Rizky, aku suka kamu. Guru Jack butuh aku untuk sesuatu. Aplikasi ini punya 8 fungsi utama. Mengenali tren secara cerdas, pelacakan posisi akhir otomatis. Perhitungan posisi yang cerdas, dengan ketat berdasarkan kerugian. 3. Akumulasi tak terbatas yang cerdas. 4. Trading harian T tak terbatas yang cerdas. 5. Monitor pasar 24 jam. Ucapkan selamat tinggal pada trading emosional. Hanya memperbesar keuntungan, tidak memperbesar risiko. Guru, Anda sebelumnya menyuruhku pakai 500 untuk dapat 50.000. Aku berhasil dengan aplikasi ini. Aplikasi ini memang sangat komprehensif, menggabungkan konsep trading dari 4 mentor besar, benar-benar bisa membantu banyak investor retail menghindari jebakan. Kalau begitu, Anda beri nama untuk aplikasi ini. Karena ini adalah perpaduan dari 4 esensi trader legendaris. Mulai sekarang aku juga berharap kamu bisa bagai Phoenix bangkit dari abu, mengubah batu menjadi emas. Bagaimana kalau diberi nama Juxian Huangjinshu? Nama yang bagus. Terima kasih, Guru. Kompetisi dagang impian seleksi awal akan segera dimulai. Pelatihan intensif. Mulai sekarang. Ini adalah diagram kasus klasik dari kompetisi dagang impian. Lihat di sini. Kelihatannya peluang, tapi sebenarnya jebakan. Dalam trading, tidak bisa hanya paham teknik, harus juga paham psikologi orang. Kepanikan dan keserakahan investor retail semuanya adalah sinyal yang bisa kita manfaatkan. Aku menyuruh sistem menganalisis kebiasaan investasi pengguna, mencegah mereka over leverage, membuat mereka saat pasar turun bisa menjaga modal dan keuntungan. Paman Jack, Rizky. Ini adalah informasi yang kukumpulkan dari pengguna toko perhiasan. Yang paling mereka inginkan adalah panduan menghindari jebakan. Misalnya, bagaimana cara mengenali kabar baik palsu? Aku punya cara. Sekarang aku pakai fungsi Gaussian untuk mengoptimalkan garis stop loss dinamis, menandai identifikasi berita palsu, teknik setel titik stop loss, dan konten lainnya. Guru, lihat. Bagus, aplikasi Juxian Huangjinshu bisa membantu lebih banyak investor retail. Saat kompetisi nanti, jangan disimpan-simpan. Perlihatkan nilai trading kepada semua orang, bukan hanya spekulasi yang bisa menghasilkan uang. Baik, Guru. Aku pasti akan pakai Juxian Huangjinshu untuk membuktikan diriku. Kalau begitu, malam ini aku traktir kalian makan hotpot untuk merayakan upgrade aplikasi kita.
Selamat datang semua yang diselenggarakan oleh perdagangan kita kompetisi dagang impian di lokasi seleksi awal trader top dunia berkumpul di sini. Untuk bersama-sama mencari peluang layar besar akan menampilkan secara real-time keuntungan dan ranking peserta. Ini adalah faktor yang menentukan peserta akan gagal. Atau maju ke tahap berikutnya. Kompetisi dagang impian kali ini modalnya 10.000 latihan dengan akun real, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mas Jack, meskipun kamu sudah juara 2 kali, tapi kompetisi tahun ini lebih ketat, Guru. Sepertinya kamu sudah pasti akan menang. Kami, tim Feivan 50 peserta di seleksi awal akan melindungi anak saya. Siapa yang berani melampaui dia, kami akan mengawasinya dengan ketat. Muridmu juga datang. Dia bukan anak saya yang pernah kalah oleh saya. Setelah 3 hari, pandangan harus diubah. Waktu habis peringkat ketiga seleksi awal kali ini Rizky Pratama. Hebat. Datang ke saya pasti akan membawa kamu ke final. Datang ke saya. Orang ini sebelumnya bukan pengantar makanan, bagaimana bisa begitu hebat? Itu hanya orang yang pernah saya kalahkan. Guru Jack, saya hanya ingin dengan sungguh-sungguh belajar keahlian dari Anda. Selamat bergabung. Selamat kepada peserta Rizky Pratama bergabung dengan tim Kapten Jack. Cuma modal aplikasi jelek bisa dapat peringkat ketiga di babak penyisihan, lalu merasa diri sudah jadi jagoan trading, ya. Nanti di babak utama gue bakal bikin lo kalah sampai celana dalam pun habis. Aplikasi pacarku sudah bantu banyak investor kecil hindari kerugian. Jauh lebih baik daripada orang kaya lo yang andalkan ayah buat cari jalan pintas. Kalau jago jangan andalkan Hendra Suharto ikut lomba pakai kemampuan sendiri dong. Rudy Suharto cuma karena bapaknya dia bisa masuk tim mentor. Jack, di kompetisi kali ini anakku pasti juara. Akan kuperlihatkan padamu siapa sebenarnya raja trading yang sesungguhnya. Sedangkan kau, cuma pecundang yang dikalahkan anakku. Belum lagi, mantan pacarnya juga ikut sama gue. Jangan marahin orang kayak gitu. Di lapangan pertandingan, kemampuan yang berbicara itu yang paling penting. Saya paham, Pak. Rizky, sebenarnya apapun hasilnya nanti, aku percaya padamu. Ini untuk terima kasih atas aplikasimu dan juga terima kasih sudah selalu membantuku. Bukan cuma aplikasi. Kedepannya aku akan selalu membantumu. Selama kamu ada, aku jadi punya keyakinan. Latih model dengan big data, lalu gabungkan dengan AI, maka aplikasi kita bisa berupgrade sendiri mengikuti tren terbaru. Mengerti. Pak, saya ingin menjadikan program ini sumber terbuka untuk membantu lebih banyak orang. Open source memang bisa bantu lebih banyak orang, tapi juga bisa merugikan kepentinganmu sendiri. Asal bisa bantu lebih banyak orang hindari risiko dan dapatkan uang, saya tidak apa-apa. Rizky. Tolong aku! Kamu kapan kira-kira? Datang ke sini, Putri. Jangan main-main. Datang dulu, aku tutup teleponnya. Ini paman Rudimu dan anaknya, Rudy Suharto. Putri, lihatlah Rudy ini muda dan berbakat. Dia juga adalah penerus grup Feivan. Bersama dia baru hidupmu bisa lebih baik. Ayah aku tidak mau menikah dengannya. Nona, mungkin kamu belum terlalu paham kekuatan keluarga Rudy kami. Begini saja kawasan villa tempat kalian tinggal ini, asal ayahku mau beli langsung bisa dikuasai.
Kalau kamu menikah denganku seumur hidup, tak perlu khawatir uang. Putri. Rizky. Putri. Putri. Rizky. Rizky Pratama, aku sarankan kamu menyerah saja. Kamu denganku sama sekali tidak selevel. Apa yang bisa kamu beri ke Putri, aku juga bisa memberikannya. Bahkan aku bisa memberinya yang lebih baik. Ayah. Rizky Pratama itu sangat berbakat. Dibandingkan dengan Rudi Soeharto, dia sama sekali tidak kalah. Keluarga Soeharto sudah 3 generasi berbisnis. Kekayaan yang terkumpul bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Kamu cuma tukang antar makanan. Kamu bandingkan dirimu denganku, Rudi Soeharto. Kamu pikir kamu pantas? Ada. Mas Jack, hari ini langka sekali kunjunganmu. Aku buka 1 botol Lafiti, nanti kita minum bersama. Aku datang hari ini untuk membela muridku, mendukungnya. Walaupun latar belakangnya tidak tinggi, tapi dia sangat berbakat. Sendirian, menyelesaikan sebuah aplikasi, namanya Juxian Huang Jin Show. Aplikasi ini merupakan hasil jerih payahnya, dan juga sangat berpotensi. Aplikasi? Itu cuma hal kecil saja, hanya modal yang berkuasa. Aplikasimu itu berharga berapa? Aku cuma perlu gerakan jari, dan dia akan hilang dari pasar. Betul, aku tinggal investasikan sedikit uang, langsung bisa menekan aplikasimu. Kamu pikir bikin aplikasi langsung sukses? Kamu terlalu naif. Di masyarakat yang realistis ini, tanpa uang dan latar belakang, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Aku sudah membuat aplikasiku open source. Asal mau, siapa saja bisa menggunakannya. Open source? Kamu gila ya? Open source? Mana ada investor yang mau mendanaimu? Ini merusak masa depanmu sendiri. Mas Hadi, anak ini sama sekali tidak pantas untuk putrimu. Lebih baik segera tetapkan pertunangan dengan anakku. Kalau sudah membuat sesuatu, tentu saja harus mengajukan paten dan menggenggamnya erat-erat di tangan sendiri. Open source tidak akan membawa keuntungan apapun bagimu. Menurutku, kau ini orang gila yang tidak paham pasar. Setelah di open source aplikasimu akan menjadi tidak berharga sama sekali. Nanti putri yang ikut denganmu hanya akan menderita dan susah. Aku mendukungmu. Aku membuat aplikasi ini bukan untuk mencari uang, melainkan untuk membantu para investor kecil yang berjuang di pasar keuangan, agar mereka tidak lagi dibantai oleh raksasa modal. Raksasa modal? Maksudmu aku? Permainan modal kau tidak punya chip pada dasarnya tidak bisa ikut bermain. Mas Hadi, ini mahar 10 juta putrimu menikah dengan putraku. Kita bekerja sama, saling menguatkan. Hanya 10 juta? Aku bantu muridku bayar 2 kali lipat. Kapten Jack, kita terakhir kali hasilnya seri kali ini masih mau bersaing denganku ya? Demi kebahagiaan muridku, aku rela menambah taruhannya. Kau? Mas Hadi, bukankah kau selalu ingin go public? Perkumpulan Feifan kami punya dana dan sumber daya yang besar. Asalkan kau mau, aku bantu kau go public. Benarkah? Tahun lalu, aku membantu 6 perusahaan go public konglomerat internasional besar. Perusahaan sekuritas besar semua adalah temanku. Asalkan kita menjadi keluarga, membantumu go public semudah membalikkan telapak tangan. Rizky, kau pasti akan kalah dariku. Menantu Rudi Soeharto menyapa mertua. Mas Hadi, waktu kita semua sangat berharga. Lebih baik kita umumkan saja pernikahan putra saya dengan putri Anda. Rizky, jangan terburu-buru. Kapten Jack, entah kenapa, hari ini saya sangat senang. Halo Bapak Rizky, saya dari grup perdagangan kita, Direktur Investasi Asia Pasifik Dewi Sari. Saya sudah lama memperhatikan proyek Anda. Grup kami bersedia membeli aplikasi emas Phoenix Anda. Ini adalah tanda keseriusan saya. 300 juta. Saya mengenali Anda. Anda adalah investor malaikat 10 besar dunia. Bukan, saya adalah investor. Saya adalah malaikat. Direktur kami memang sangat rendah hati. Jarang muncul di media. Tak disangka ada yang mengenalinya. Bapak Rizky, aplikasi ini sungguh luar biasa. Saya harus datang sendiri. Ia tidak hanya membantu investor retail menghindari risiko, meningkatkan likuiditas pasar, tapi juga membuat seluruh pasar modal lebih sehat dan transparan. Tentu saja, yang benar-benar membuat kami bertekad bulat adalah datanya. Kurang dari 1 jam setelah diluncurkan, unduhannya melebihi 500.000. Saya yakin ini pasti akan menjadi unicorn di masa depan. Bapak Rizky, harga ini apakah Anda bersedia menerimanya? Maaf, saya tidak bersedia. Maaf, saya tidak mau.
Saya tahu, tidak ada program yang sempurna. Saya membuat aplikasi ini sumber terbuka justru untuk mengajak banyak developer bergabung untuk terus menyempurnakan dan mengoptimalkannya, membuatnya menjadi benar-benar alat yang kuat yang dapat membantu pengguna. Pasar modal bicara soal modal bukan idealisme aplikasimu, bahkan tidak layak mengikat tali sepatu perusahaan saya sama sekali. Sudahlah basa-basi apa lagi? Setelah open source kamu bahkan tidak akan kebagian sedikit pun. Bagaimana kamu bisa membahagiakan Putri? Rizky, aku mendukungmu. Bos, berita terbaru aplikasi Phoenix Goldhand masuk 10 besar tangga unduhan lembaga investasi menilai $500 juta AS. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aplikasi jelek ini? Pasti berita palsu sengaja dihebohkan. Ternyata pilihanku tidak salah. Bapak Rizky, saya harap Anda mempertimbangkannya lagi. Saya bersedia untuk rencana open source. Anda memberikan dukungan dana yang besar dan percaya. Proyek ini pasti akan mencapai kesuksesan yang besar. Maestro Jack dan Putri adalah investor malaikat saya, selama mereka setuju. Saya bersedia menerima kontrak ini. Tanda tangani kontraknya. Anak muda, saya salah lihat. Ternyata pandangan Putri tidak salah. Kamu adalah pemuda yang punya masa depan. Kemudian pernikahan kalian. Saya tidak akan ikut campur lagi. Kan sudah kubilang ayah pasti akan mengakui kamu. Paman Hadi, kalau begitu keluarga kami keluarga Ouyang. Saya menikahkan anak perempuan bukan untuk menjalin persekutuan dengan keluarga Ouyang kalian. Yang penting anak saya suka. Tunggu dulu, seorang anak muda yang nggak punya uang dan latar belakang, kok bisa dapat perhatian investor? Pasti ada masalah. Investor itu kamu yang cari ya? Aku cuma kasih tahu investor kalau aplikasi ini dikembangkan oleh muridku. Tapi yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah desain dan fungsinya, serta potensi nilai trafik yang besar di masa depan. Terima kasih, Guru. Mas Hadi, kalau kamu memang sangat ingin dipublikasikan, setelah evaluasi menyeluruh, aku bisa bantu kamu. Bagus sekali. Kapten Jack, punya teman sepertimu adalah keberuntunganku. Jangan sombong. Kompetisi dagang impian. Kita lihat saja nanti. Guru, Putri, pertarungan ini aku nggak boleh kalah. Aku percaya padamu, tapi kamu harus hati-hati. Fei Fan Hui akan bertindak semaunya karena modal mereka kuat. Mereka sangat mungkin saat kompetisi berlangsung melakukan kecurangan. Aku nggak takut. Nanti kalau aku menang, kita langsung menikah. Baik. Selamat datang di medan pertempuran yang lebih kejam, babak 64 besar ke 16 besar. Ini adalah medan pertempuran para trader, pantau perdagangan kita kompetisi dagang impian. Kompetisi kali ini terutama menguji kemampuan kontrol risiko peserta. Dalam 3 hari akunnya tidak boleh rugi lebih dari 7%. Naik untung 7% sudah dianggap lulus. Setelah berhasil menantang bisa mendapatkan investasi angel senilai $20.000 AS. Tapi kali ini dari 64 peserta separuhnya adalah anggota perkumpulan luar biasa. Bagaimana aku harus menghadapi mereka? Kapten Jack di sini separuhnya adalah anggota perkumpulan luar biasa kita. Apapun yang dipilih muridmu, kami akan menargetkannya. 11 besar teratas berhak masuk semifinal, aku percaya padanya. Kalau begitu lihat saja berapa banyak ilmu aslimu yang dia dapat. Taktik yang sudah ditetapkan, awasi ketat Rizky biar anakku menang. Rizky, aku akan ikuti apapun yang kamu beli. Saat ini peserta Rudi Suharto memimpin dengan jarak jauh. Peserta Rizky peringkat ketiga dari bawah. Sial, Rizky lagi agresif, kerugiannya hampir mencapai 7%. Begitu kerugian maksimal mencapai 7%, dia akan didiskualifikasi. Rizky, kamu semangat, tenangkan pikiran, lakukan seperti yang dikatakan Pak Jack. Ingat, trading adalah sebuah latihan. Jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Sekarang di arena tersisa 46 peserta. Peserta Rudi Suharto masih unggul jauh. Peserta Rizky yang tadinya di posisi terakhir, sekarang sudah berada di posisi ke-20. Awasi ketat Rizky, jangan biarkan dia naik.
peserta Rizky sedang naik dengan Kecepatan seperti roket. sekarang sudah berada di posisi kedua, mengancam posisi Rudi Soeharto. Ini tidak mungkin, ternyata profit. Garis stop loss dinamis ini menggabungkan semua keunggulan strategi, bahkan mengendalikan risiko juga. Luar biasa. Akhirnya dia sadar esensi sejati dari trading. Peserta Rizky sekarang sudah menduduki posisi pertama. Waktu habis, peserta Rizky akhirnya menang. Yes. 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 Rizky hebat sekali. Rizky, kamu hebat banget. Berkat kamu. Rizky bagus, bisa mulai persiapan untuk semifinal. Kali ini menang, dapat $20.000. Investasi malaikat untung $8.000. Ditambah 1 mobil. Serius? Nanti, kalau kalian berdua nikah, nggak perlu beli mobil lagi. Tapi setiap tahap selanjutnya akan jauh lebih sulit. Harus sangat berhati-hati dengan tipu muslihat ayah dan anak keluarga Rudi. Bodoh. Bodoh. Bodoh, buah apa aku memelihara kalian? Sebanyak ini orang tidak bisa mengalahkan Rizky. Guru, Rizky memang sangat hebat. Masih berani bilang? Kalau pertandingan ini dimenangkan Jack, kalian semua keluar dari Fei Fan Hui. Ayah, aku punya cara. Bisa membuat Rizky kehilangan kualifikasi ikut lomba. Cara apa? Kalian pergi dulu. Perempuan ini adalah mantan pacar Rizky. Asal kita temukan dia, suruh dia di depan seluruh dunia mencaci maki Rizky, memicu opini publik. Maka kita bisa memaksa Rizky untuk mundur sendiri dari lomba. Memang anakku. Segera panggil dia ke sini. Perdagangan kita kompetisi dagang impian. Rizky Pratama meraih juara babak kualifikasi. Juga peserta pertama yang mendapat tiket masuk semifinal. Dengan strategi yang tepat dan operasi yang stabil, di tengah fluktuasi pasar, dia meraih keuntungan melawan tren. Berhenti. Aku mau melaporkan Rizky. Dia sama sekali tidak pantas ikut lomba, apalagi berdiri di atas panggung. Peserta Rudi, tolong tenang. Kamu punya bukti? Semua jangan tertipu oleh Rizky. Tertipu, aku adalah mantan pacarnya. Sebenarnya kami berencana menikah. Kemudian, untuk melakukan transaksi, dana pernikahan kami dihabiskan semua, ditambah lagi uang pensiun orang tua. Dan dia berutang banyak. Lalu, aku hamil. Dia tidak hanya tidak merawatku, malah memukulku. Ini semua bekas pukulannya. Dia demi bersama putri yang cantik dan kaya, mengabaikan aku dan anak kami, langsung meninggalkanku. Kapten Jack, tidak menyangka murid baikmu punya sisi seperti ini. Benar-benar tahu wajahnya, tapi tidak tahu hatinya. Aku percaya padanya. Omong kosong, aku sama sekali tidak memukulmu. Dan lagi, kapan kamu hamil? Laporan tes kehamilan, foto kekerasan dalam rumah tangga semuanya ada. Masih mau menyangkal? Rizky, masih mau berkilah. Apa luka-luka ini aku yang buat sendiri? Hatimu tidak sakit? Rizky, buruk, kamu trending di media sosial. Sekarang jutaan orang memilih untuk mendiskualifikasi kamu. Tak disangka Rizky sebrengsek itu. Lakukan KDRT pada ibu hamil dan menipu uang. Kualifikasinya harus dibatalkan. Rizky, hari ini kau harus memberi Lin Juan dan kami semua sebuah penjelasan. Rizky, tidak peduli apa kata orang, aku tetap percaya padamu. Kali ini, Lin Juan membawa foto luka-lukanya ke sini. Jelas dia sudah siap. Sekarang sama sekali tidak ada yang percaya pada Rizky. Rizky, jangan menyerah, oke? Kau tidak boleh karena difitnah orang lalu menyerah begitu saja. Kau siapkan lomba di sini, aku akan bantu kumpulkan bukti. Para juri yang terhormat, sekarang opini di internet sudah meledak. Lebih dari 4 juta orang online menuntut pembatalan kualifikasi Rizky. Saya harap para juri dapat memberi penjelasan kepada semua. Apakah harus membiarkan orang berkelakuan buruk seperti ini merusak kompetisi dagang impian? Saya setuju untuk membatalkan kualifikasi Rizky. Kapten Jack, bagaimana pendapatmu? Dia kan murid andalanmu. Rizky, pikirkan usaha yang telah kau berikan untuk kompetisi dagang impian. Apakah kau rela gagal begitu saja? Berdiri, pergi, keluar. Aku tidak mau berhenti di sini.
Aku ingin melanjutkan lomba. Rizky, kau keras kepala dan tak mau mengaku salah. Saya usulkan untuk segera membatalkan kualifikasi Rizky. Mengingat situasi khusus lomba ini, panitia resmi memutuskan untuk melakukan verifikasi atas kualifikasi Rizky. Selama masa verifikasi, pengumuman peringkat peserta Rizky ditangguhkan. Selain itu, kami baru saja menerima pernyataan dari sponsor, grup perdagangan kita. Mereka akan terus memantau proyek Huang Jin Show beserta pendirinya, Bapak Rizky Pratama. Perdagangan kita percaya dan mendukung anak muda yang berbakat dan punya niat awal yang baik. Kami menentang segala bentuk persaingan bisnis yang menghalalkan segala cara. Semua orang percaya kata-kata Lin Juan dan kawan-kawannya. Aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Baru segini udah mau nyerah. Kamu sudah berkorban begitu banyak untuk kompetisi ini. Sekarang mau berhenti di tengah jalan? Gimana sih? Mau balik ke kampung kota jadi kurir makanan? Rizky, ayo. Ambil satu kartu, tanyakan pada hatimu. Keyakinanku runtuh. Rizky, jangan menyerah. Lihat backend aplikasi kita. Banyak sekali ucapan terima kasih dan komentar. Masa kita cuma mau nyerah gini aja? Ingat-ingat lagi, niat awalmu waktu bikin aplikasi Juxian Huang Gold Hand dulu. Bukan untuk menang kompetisi, tapi untuk membantu lebih banyak orang. Sekarang baru ketemu sedikit kesulitan. Langsung nyerah? Kekuatan sejati adalah berjuang untuk orang yang mempercayaimu. Terima kasih, Pak. Aku mengerti sekarang. Aku tidak berjuang sendirian. Aku tidak boleh jatuh. Aku akan lanjut kompetisi, buktikan diri dengan hasil, agar tidak mengecewakan orang-orang yang percaya padaku. Rizky, aku nemu bukti kuncinya. Alasan aku melaporkan Rizky Pratama bukan karena masalah pribadi. Hanya tidak mau orang yang berperilaku buruk mencemari kompetisi yang adil ini. Minta jalan, minta jalan. Rudi Suharto, berani tidak kamu di depan semua orang? Dengar ini. Lin Juan, ikuti yang kukatakan. Bohong soal KDRT dan kehamilan. 500.000 langsung ditransfer. Lin Juan, lakukan seperti yang kukatakan. Buat cerita palsu tentang KDRT dan kehamilan. 500.000 langsung ditransfer. Ini yang kamu palsukan. Dia sengaja menjebakku. Ini fitnah. Rizky itu benar-benar brengsek. Dia melakukan KDRT padaku yang sedang hamil. Tolong bela aku. Palsu, teman-teman wartawan. Lihat ke sini, semuanya. Ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusat Kota. Di sini jelas tertulis. Kamu, Lin Juan, dalam setahun terakhir tidak ada catatan kehamilan. Tubuhmu juga tidak ada bekas luka sama sekali. KDRT dan kehamilan yang kamu sebutkan itu semuanya palsu. Nona Lin, bisa Anda beri komentar? Nona Lin, tolong beri komentar. Katakan sesuatu. Mengenai hal ini, semua bukti telah diserahkan kepada panitia penyelenggara. Nanti akan ada penjelasan resmi. Dan tolong semua, jangan ganggu Putri lagi. Dia hanya sedang mengungkap kebenaran. Setelah diselidiki oleh panitia penyelenggara, Rizky tidak terbukti melanggar aturan. Hak partisipasinya tetap dipertahankan. Bagus. Sedangkan Rudi Suharto diduga terlibat dalam fitnah jahat. Diskualifikasi sementara dari kompetisi untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Minggir! Bapak Rudi, tolong beri komentar. Beri komentar, Bapak Rudi. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan ganggu aku. Katakan sesuatu. Bagus, hak partisipasi kita tetap aman. Memakainya benar-benar bisa membuat keinginan jadi kenyataan. Kan sudah aku bilang. Putri, terima kasih. Nanti kalau aku menang juara di kompetisi ini, aku akan melamarmu secara resmi. Maukah kamu menungguku? Berapapun lamanya, aku mau menunggumu. Tenang saja, ayah sudah menyiapkan jalannya. Hak partisipasimu tetap dipertahankan. Awalnya ingin langsung menjatuhkan Rizky, tidak menyangka Putri yang mematahkan rencanaku. Ayah, dia harus dihancurkan. Dia tidak boleh menang. Kamu lanjutkan persiapan untuk semifinal. Untuk menghadapi keluarga Putri, aku punya caranya sendiri. Mas Hadi, waktu itu sudah kubicarakan denganmu tentang rencana IPO grup kita. Sudah hampir siap semuanya. Nanti sore aku akan menemuimu untuk menandatangani kontrak. Coba analisis lagi ini. Rizky, lihat apa yang kubawa. Ini adalah surat dukungan dari para mentor dan juga model trading eksklusif mereka. Ini terlalu berharga. Mereka itu semua pernah pakai aplikasi Golden Hand Phoenix yang kamu kembangkan, lalu memberikan data optimasi yang paling nyata.
Rizky, ini bukan cuma sebuah alat, ini berpotensi mengubah seluruh industri. Tapi Rizky, kamu harus tahu yang menentukan hambatan sebenarnya. Bukanlah teknologinya, melainkan orang yang menggunakan teknologi itu. Bisakah menggunakan aplikasi ini untuk memenangkan kompetisi, tergantung pada karaktermu, wawasan, dan tekadmu. Aku mengerti. Aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Iya, aku percaya padamu. Kontestan Rizky Pratama, aplikasi Golden Hand Phoenix yang dikembangkan sendiri, saat ini menduduki peringkat pertama unduhan di seluruh jaringan. Telah menjadi software trading yang paling populer dan banyak dibicarakan. Aplikasi Golden Hand Phoenix dengan 8 fungsi utama dapat menyelesaikan 7 masalah utama dalam trading investor retail dan juga merupakan software open source. Saat ini, grup perdagangan kita telah menjalin kerja sama strategis dengan Golden Hand Phoenix, mengintegrasikan modul anti penipuan untuk mengidentifikasi risiko bagi investor retail secara menyeluruh. Kami berharap kontestan Rizky Pratama dapat menggunakan aplikasi ini untuk menciptakan lebih banyak keajaiban. Kalian ini kan programmer terhebat, aku bayar kalian. Tapi satu aplikasi saja tidak bisa dibobol. Tahu dia sekarang peringkat berapa? Program yang dia buat ini menggunakan sistem keamanan yang paling canggih. Bahkan hacker terhebat sekalipun tidak akan bisa membobolnya. Bodoh. Halo ayah. Nah, aku memanfaatkan Sujen Bank untuk menanamkan ranjau besar untuk Rizky Pratama. Saat babak final tiba, ranjau ini cukup untuk menghancurkannya. Kebijakan industri berubah tiba-tiba, sektor terkait turun drastis. Sial, nggak sempat cut loss. Likuidasi. Silakan. Loh, kok nggak rebound sih? Aduh. Silakan. Untung ada peringatan dari program. Aku sudah adjust posisi lebih awal. Akun nggak cuma nggak rugi, tapi malah untung. Kalau leverage digandakan lagi, selisihnya bisa makin lebar. Juara pasti aman. Apa aku harus tambah posisi? Dosa pertama investor retail adalah all in dengan posisi besar. Kompetisi hari ini terlihat berbahaya, tapi menjaga agar tidak rugi sebenarnya tidak sulit. Kuncinya, bisa nggak mengendalikan diri saat tergoda untuk all in. Kapten Jack, muridmu ini karakternya impulsif. Aku yakin dia pasti akan all in. Inti dari trading bukan ekstrem, tapi keseimbangan. Dulu all in di koin bintang, hampir membuatku terpuruk. Aku harus tetap tenang. Peserta Rudi Suharto perlahan mengejar, selisihnya semakin kecil. Peserta Rizky tidak memilih memperbesar keunggulan, malah memilih strategi yang stabil. Akhirnya siapa yang akan tertawa paling akhir? Pasar saat ini mengikuti kebijakan berubah drastis, bahkan trader berpengalaman pun bisa saja gagal. Anak saya segera akan menyusul. Warren Buffett pernah berkata, takutlah saat orang lain serakah, serakahlah saat orang lain takut. Para peserta sekarang semua memilih all in. Menurut saya hasilnya belum tentu sesuai harapan. Saat pasar lagi bagus, tidak berani taruhan besar, lebih baik pulang jual UPI. Jangan panik, ikuti strategi stop loss dinamis analisis korelasi sektor dulu. Kompetisi selesai, peringkat pertama masih peserta Rizky Pratama, hadiah semifinal adalah $50.000. Saudara Ouyang, murid saya kali ini tidak terburu-buru ingin menang. Sepertinya Anda pasti kecewa ya.
hampir lagi terjebak keserakahan. Terima kasih peringatannya, Pak Jack. Dan terima kasih atas kepercayaan Putri kali ini. Saya harus tetap tenang. Kenapa tidak kelihatan Putri di sini? Ayah Rizky Pratama juara pertama lagi, harus menjatuhkannya, jangan biarkan dia menang. Saya tahu jangan buru-buru. Saya sekarang akan menghubungi tim buzzer, suruh mereka gencarkan biar dia tidak bisa bangkit lagi. Di internet sebarkan berita, segera katakan Rizky Pratama memanipulasi pasar dan Putri Ayu menyuap juri. Lalu video yang sudah diedit sebelumnya sebarkan juga. Pastikan Rizky Pratama memanipulasi kompetisi. Naik ke trending topik. Final akan dimulai seminggu lagi. Saya di Wall Street. Telah menyewa trader top untuk melatihmu. Ditambah ayahmu ini modal yang kuat. Juara. Pasti milikmu. Ayah tenang saja, final saya pasti buat Rizky Pratama kalah telak, biar dia tahu siapa yang benar-benar punya kemampuan. Rizky, aku baru saja memeriksa. Hendra Soeharto sedang berhubungan erat dengan banyak lembaga keuangan. Ada aktivitas keuangan yang mencurigakan. Hati-hati, mereka pasti mau berbuat curang di final. Aku sudah siap. Aku sudah upgrade aplikasi Phoenix Gold dengan fitur pemantauan anti-manipulasi yang terbaru. Kalau mereka berani main curang, aplikasi ini bisa langsung mendeteksi data yang tidak normal. bagus. Jangan berniat jahat pada orang lain, tapi juga jangan lengah. Guru, kenapa Putri tidak datang ke tempat semifinal? Dia bilang apa-apa padamu? Rizky. Ada masalah, keluarga Putri sedang kena masalah. Ini adalah perjanjian yang ditandatangani Rudi Soeharto dengan ayahku. Perjanjian taruhan. Harus memenuhi syarat penjualan berlipat ganda dalam 1 bulan, baru bisa dapat dukungan dana. Dan harus menggadaikan saham yang sesuai sebagai jaminan. Ini kan jebakan? Sebenarnya, perusahaan ayahku tadinya stabil dan berkembang. Tapi tahun ini, kebijakan berubah, harga bahan baku naik, sehingga penjualan turun cukup banyak. Kalau begitu, berapa banyak saham yang sudah mereka akuisisi sekarang? 30% saham sesuai perjanjian, ditambah dengan operasi gelap mereka membeli dari pemegang saham lain, seharusnya sekitar 40%. Hampir sama dengan yang aku pegang. Lalu 20%-nya lagi? Ada di tangan seorang saudara angkatku, Joko. Dulu kami adalah mitra kerja, tapi kemudian kami berpisah. Dia tidak akan memberikan sahamnya padaku. Paman, kami pasti akan menemukannya. Dan membantu Paman mempertahankan perusahaan yang dibangun dengan susah payah ini. Rugi lagi. Pasar trading ini sebenarnya siapa yang untung sih? Paman, asalkan kamu jual saham grup Hadi yang kamu pegang. Uang segini. Langsung bisa menutupi semua kerugianmu dan bikin untung lagi. Orang lain sudah menunjukkan niat baiknya. Kalau kalian? Paman, Anda kan saudara angkat ayah saya, juga partner yang membangun usaha bersama. Masa Anda rela melihat dengan mata kepala sendiri perusahaan yang dibangun bersama diakuisisi secara paksa oleh modal? Jangan bicara soal itu denganku. Aku hanya peduli uang, bukan hubungan baik. Di dalam ini berapa? 1 juta tunai. Wah, lumayan banyak ya. Paman, kalau terus rugi secepat ini, 1 juta ini berapa lama bisa tahan? Kamu, maksudmu apa? Daripada pegang 1 juta lalu duduk santai menghabiskan uang, lebih baik mengubah kerugian menjadi keuntungan. Aku sudah rugi lebih dari 20 tahun. Baik pasar bear maupun bull, aku tetap rugi. Kalau orang lain lemah syahwat, aku lemah trading. Bagaimana kalau coba aplikasi ini, 8 fitur utama, atasi 7 dosa dagang. Ini kan sama saja, nggak ada yang spesial. Biar aku coba. Memang agak beda ya. Setelah pakai software ini, rasanya aku hampir jadi trader profesional nih. Kalau gitu, coba Anda eksekusi 1 transaksi sendiri. Beli. Jual. Untung. Pertama kali untung sebanyak ini. Lanjut, full posisi.
Ada peringatan risiko. Nggak apa-apa, Paman. Anda tinggal ikuti peringatannya saja. Lumayan menarik. Ini apa? Tangan emas kumpulan orang hebat. Cepat, pasang juga untukku. Nah, aku ingat kamu. Kamu kan yang tukang antar makanan yang jadi trader itu. Iya kan? Paman, sekarang aku sudah trader profesional. Aplikasi ini kan yang aku kembangkan. Paman, saham yang Anda pegang jual atau tidak nih? Uangnya kurang ya? Aku gandakan. 2 juta untuk akuisisi. 2,5 juta. Ini harga terbaik yang bisa saya tawarkan. Lupakan saja. Aku tidak percaya ada yang tidak tergoda dengan 2,5 juta. Apa yang kau lakukan? 2,5 juta sudah merasa hebat? Dulu waktu aku mulai berbisnis dan cari uang, kau masih minum susu. Pulang dan beritahu Hendra Soeharto. Sahamku sudah kuberikan kepada saudara angkatku, tidak akan untuk kelompok Hendra. Mereka tidak bisa memberimu uang sebanyak ini. Dengan tangan emas pengumpul bakat, aku bisa cari uang sendiri. Ngapain aku mau uangmu? Kalau tidak mau bergabung dengan kelompok kami, berarti kau adalah musuh kami. Apa yang ku takut dari kelompokmu? Pergi sana. Ayo cepat pergi. Paman Chen saja tidak suka padamu. Rizky. Di final kita lihat nanti Rizky. Paman Chen, terima kasih ya. Bukan apa-apa, nanti minta ayahmu mentraktirku minum saja. Sudah puluhan tahun, semua dendam dan permusuhan. Sudah lama kuanggap biasa. Nah, aku masih ingin cari lebih banyak uang. Bagaimana caranya? Paman Chen, terus menghasilkan uang barulah kunci utamanya. Selamat datang di medan pertempuran akhir perdagangan kita kompetisi dagang impian babak final. 2 trader top, 1 tahta juara. Akankah dinobatkan sebagai raja atau gagal di ujung tanduk? Pemenang terakhir akan mendapatkan hadiah utama $100.000. Babak final sekarang dimulai. Rizky, kali ini lihat bagaimana kau menang. Cepat beli, kenaikan kali ini bisa untung minimal 20%. Menurutku ini aman. Ini ulah Rudi Soeharto. Tapi harga sahamnya masih naik. Beli sekarang, untung dalam waktu singkat. Siapa tahu bisa mengejar ketertinggalan darinya. Jangan tergoda keuntungan jangka pendek. Tujuan awalku adalah membantu investor retail menghindari jebakan, bukan cari untung dari kabar bohong. Jangan-jangan dia tidak ikut-ikutan. Tenang, fokus. Langkah jenius. Rizky masuk ke status flow. Dia mencapai level baru. Semangat. Lembaga terkait Hendra Soeharto bukti kejahatan order jual. Sekarang saya umumkan pemenang kompetisi dagang impian kali ini adalah Rizky Pratama, keuntungan akhir
Rizky Pratama adalah 20,1% mengalahkan Rudi Suharto yang hanya 19%. Di saat yang sama kami mendapat kabar penting, grup perdagangan kita akan mengumumkan untuk bekerja sama dengan juara kali ini. Rizky Pratama meluncurkan program penjaga ini berarti investor retail global akan mendapatkan perlindungan dagang yang lebih kuat. Terima kasih perdagangan kita dan kompetisi dagang impian atas kesempatan ini. Di sini aku ingin berterima kasih pada dua orang. Pertama, Guru Jack saat aku paling putus asa dia menolongku dan mengajariku esensi berdagang. Lalu ada Putri saat aku difitnah dan dicurigai semua orang, dia selalu percaya padaku, menemaniku melewati masa-masa tersulit. Putri, dulu aku selalu ingin membuktikan diri dengan prestasi. Sampai bertemu denganmu, aku baru sadar kesuksesan sejati adalah ada orang yang mau menemanimu dalam suka dan duka. Maukah kau menikah denganku? Kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya. Aku mau kawin dengannya. Kawin dengannya, kawin dengannya, kawin dengannya. Curang, pasti curang. Rizky Pratama curang, akulah juaranya. Hendra Suharto Rudi Suharto diduga memanipulasi pasar saham dan melakukan fitnah jahat. Mohon ikuti penyelidikan kami. Aku tidak semua perintah ayahku. Aku tidak, kalian salah tangkap. Kalian salah tangkap. Bawa pergi. Hajar habis orang seperti ini. Masih ingat dulu, aku pernah bilang padamu, trading itu adalah sebuah perjalanan batin. Sekarang kamu paham kan? Dulu aku trading untuk cari uang, untuk membuktikan betapa hebatnya diriku, bahkan hampir ditelan oleh keserakahan dan kesombongan. Tapi sekarang aku paham. Perjalanan batin yang sebenarnya adalah menggunakan kemampuanku untuk membantu lebih banyak orang. Ini lebih berarti daripada memenangkan gelar juara apapun. Betul. Selamat, pengguna emas Phoenix telah melampaui 10 juta. Rizky, kita berhasil. Pengguna aplikasi kita sudah tembus 10 juta. Regulator bilang model kita akan disebarkan ke seluruh negeri. Hebat sekali. Sekarang juga ada grup perdagangan kita memberikan dukungan teknis, sehingga kita bisa lebih baik berintegrasi secara internasional dan membantu lebih banyak orang. Putri, kerja kerasmu terbayar. Kita kan rekan. Nanti kita juga akan bersama-sama membantu lebih banyak orang, kan? Dah. 10 juta pengguna hanyalah awal, nanti akan ada lebih banyak tantangan lagi. Perjalanan batinmu baru saja dimulai. Aku tahu. Tapi selama bersama Putri dan semua orang, dengan niat awal membuat emas Phoenix tetap ada, jalan sesulit apapun bisa kulewati. Itu sih, setidaknya nggak perlu lagi nyemplung ke sungai. Rugi lagi, kalau rugi lagi aku mau nyemplung ke sungai. Hey bro. Ambil satu kartu.